Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Dwi Afriliani dengan NIM A15 2022 02309. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik kecerdasan emosional atau dikenal juga dengan istilah emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Bukan cuma soal perasaan, tapi bagaimana kita menggunakan emosi secara cerdas untuk berinteraksi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Karena kecerdasan emosional itu penting dimanapun kita berada, di kampus, organisasi, dunia kerja, bahkan dalam hubungan pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan emotional intelligence tinggi cenderung lebih sukses dibandingkan orang yang hanya mengandalkan IQ. Bahkan, Daniel Goleman, tokoh penting dalam pengembangan teori emotional intelligence, menyebut bahwa saat ini kemampuan emosional menyumbang sekitar 80% dari faktor penentu kesuksesan profesional. Memiliki kesadaran diri yang baik, mampu mengendalikan emosi secara proporsional, termotivasi dari dalam diri atau self-motivation, kemudian memahami dan merespon perasaan orang lain atau mempunyai rasa empati, dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan sosial yang baik dan mampu bekerja sama dalam tim. Di sini teori yang saya pakai adalah teori emotional intelligence oleh Daniel Goleman. Ini adalah teori utama dan yang paling dikenal yang membahas pentingnya kecerdasan emosional dalam kepemimpinan dan juga kehidupan profesional. Daniel Goleman membagi kecerdasan emosional ke dalam 5 komponen utama. Satu, self-awareness, mengenali emosi diri dan dampaknya. Maksudnya, individu mampu mengenali emosi yang sedang dirasakan, memahami penyebabnya, serta menyadari dampaknya terhadap perilaku dan pengambilan keputusan. Contohnya, menyadari bahwa kesal muncul karena tekanan waktu, bukan karena orang lain. Yang kedua adalah self-regulation, yaitu kemampuan mengelola emosi dan tetap tenang. Artinya adalah seorang dapat mengelola reaksi emosional secara sehat dan tidak impulsif. Orang dengan self-regulation yang baik mampu tetap tenang dalam situasi sulit dan tidak mudah terbawa emosi negatif seperti marah atau cemas berlebihan. Yang ketiga adalah motivation, di mana dorongan batin untuk mencapai tujuan tanpa hanya mengandalkan penghargaan eksternal. Untuk mencapai tujuan, maksudnya motivasi berasal dari dalam diri, bukan sementara karena penghargaan atau tekanan eksternal. Individu termotivasi secara internal, biasanya memiliki semangat yang tinggi, fokus jangka panjang, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Dan yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan memahami emosi dan sudut pandang orang lain, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta sudut pandang orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Empati penting dalam membangun hubungan intrapersonal yang sehat dan inklusif. Dan yang kelima adalah social skill atau keterampilan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat. Maksudnya, individu mampu untuk membangun dan menjaga hubungan baik, bekerja sama, mempengaruhi orang lain secara positif, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Social skill ini sangat penting dalam lingkungan kerja dan kepemimpinan. Nah, kelima komponen ini saling berkaitan dan membentuk dasar dari kecerdasan emosional yang berperan penting dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Di dunia kerja saat ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan otak, tetapi kita juga butuh kemampuan untuk mengelola tekanan, berkomunikasi efektif, dan juga memimpin dengan empati. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya lebih dipercaya, lebih produktif, dan lebih tahan banting di tengah situasi yang penuh tantangan seperti di dunia kerja saat ini. Kelebihan.
meningkatkan hubungan intrapersonal. Individu dengan emotional intelligence yang tinggi cenderung memiliki empati dan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga mampu untuk membangun hubungan yang kuat dan positif dengan orang lain. Mengurangi stres dan konflik. Kemampuan mengelola emosi ini membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Hal ini juga membantu dalam menyelesaikan konflik secara sehat dan menghindari reaksi yang merugikan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan. Pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi mampu memahami dan memotivasi tim, membuat keputusan yang bijak, serta menciptakan iklim kerja yang suportif. Dan juga mendorong lingkungan kerja yang lebih sehat. Emotional intelligence berkontribusi dalam menciptakan komunikasi yang terbuka, kerjasama yang harmonis, dan budaya organisasi yang lebih inklusif serta saling mendukung. Sedangkan kelemahannya adalah sulit diukur secara objektif. Berbeda dengan IQ yang dapat diukur melalui tes standar, EQ atau kecerdasan emosional bersifat subjektif dan kontekstual, sehingga sulit dinilai secara akurat dan konsisten. Bisa disalahgunakan untuk manipulasi emosional. Maksudnya adalah individu dengan kecerdasan emosional tinggi namun tidak beretika dapat menggunakan pemahaman tentang emosi orang lain untuk tujuan manipulasi atau personal. Dan juga tidak cukup tanpa dukungan keterampilan teknis dan juga kognitif. Keterampilan teknis dan kognitif kecerdasan emosional saja tidak menjamin keberhasilan. Untuk sukses secara menyeluruh, seseorang tetap membutuhkan kompetensi teknis atau hard skill dan juga kemampuan berpikir kritis. Lalu, gimana sih caranya mahasiswa atau pemimpin muda menerapkan kecerdasan emosional? Ini bisa dimulai dengan mengenali emosi diri, mengelolanya dengan tenang, dan juga memahami perasaan orang lain. Kita harus bisa menunjukkan rasa empati, kemudian membangun komunikasi yang sehat, dan juga tetap termotivasi meski dalam tekanan. Dengan terus dilatih, kecerdasan emosional ini akan membentuk kepemimpinan yang dewasa, bijak, dan juga adaptif. Kecerdasan emosional dibagi menjadi dua, diantaranya adalah emotional intelligence low and high. Pada emotional intelligence low, itu sifatnya cenderung impulsif, mudah tersinggung, dan juga sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Sementara itu, emotional intelligence high, itu mereka yang mampu mengelola emosinya, tetap tenang di bawah tekanan, dan juga menunjukkan empati dalam komunikasi. Contohnya, saat melakukan tugas kelompok di kampus dan ada anggota yang terlambat mengerjakan bagiannya, daripada marah-marah dengan emosi yang meledak, sebaiknya yang kita lakukan adalah menenangkan situasi dengan cara mengajaknya bicara secara personal, mendengarkan alasan mereka, lalu membantu menyusun ulang pembagian tugas. Ini merupakan cara sederhana bagaimana kecerdasan emosional bekerja, yaitu dengan mengenali emosi, mengendalikan reaksi, dan juga menyelesaikan masalah dengan rasa empati serta komunikasi yang baik. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa emosi bukan suatu hal yang harus ditakuti, tapi justru bisa kita kelola dan manfaatkan untuk berkembang. Dengan emotional intelligence yang baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, stabil, dan punya dampak yang positif bagi orang di sekitar kita. Setelah memahami konsep emotional intelligence, gaya kepemimpinan yang paling ideal untuk dikembangkan menurut saya adalah gaya kepemimpinan transformasional yang empatik. Karena dalam gaya ini, pemimpin yang tidak hanya mengatur, tapi juga menginspirasi, mendengarkan, dan membangun hubungan yang sehat dengan timnya.
Saya rasa sudah cukup untuk pemaparan materi mengenai emotional intelligence. Terima kasih sudah menonton and see you.